Bagi Bapak, ya Bapak sebelumnya saya akan perkenalkan nama saya dulu. Ya perkenalkan nama saya Nathan Setinjak, saya dari Siti Kes Jayapura. Oke Bapak, ini dengan Bapak siapa? Pak Refli. Oh dengan Bapak Refli. Oke Bapak, di sini saya akan menjelaskan apa itu HIV/AIDS. Oh iya Pak, sebelumnya saya mau bertanya sama Bapak, apa Bapak sudah pernah mendengar HIV itu seperti apa? Pernah dengar saja tapi belum tahu secara dalam gitu. Oh, oke Pak, baik Pak. Saya akan menjelaskan tentang HIV/AIDS. Ya. Di sini saya akan menjelaskan HIV. HIV adalah kepanjangannya Human Immunodeficiency Virus, yaitu adalah virus yang menyebabkan AIDS yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh tidak mampu lagi melindungi dari sebagai penyakit. Sedangkan AIDS adalah Acute Immunodeficiency Syndrome. Itu adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul akibat penurunan sistem kekebalan tubuh. Oke Bapak, apa Bapak sudah mengerti? Nah, di sini saya juga akan menyampaikan kepada Bapak yaitu bagaimana tanda orang yang terkena HIV. Apa Bapak sudah tahu gimana tanda HIV belum? Oke Pak, di sini saya akan jelaskan. Ya Bapak, di sini tidak ada tanda khususnya. Penderita HIV tidak dapat diketahui dengan melihat secara fisik atau seperti orang Bapak lihat Pak dia sudah kena HIV, itu belum tentu Pak. Kalau memang apalagi kita mau mengetahui dia sudah terkena HIV, kita harus melakukan tes pemeriksaan darah supaya kita tahu kalau dia sudah terkena HIV. Oke Bapak, di sini saya akan juga akan jelaskan yaitu bagaimana virus penularan HIV berpindah cairan di tubuh. Apa Bapak sudah mengetahui penularannya seperti cairan tubuh seperti apa? Oh belum. Oke Bapak, di sini adalah melalui hubungan seksual dengan orang tertentu yang terkena HIV. Biasanya yaitu melalui oral, mulut dengan kelamin, anal dengan debu dengan kelamin, vagina dengan kelamin. Apa Bapak sudah mengerti? Ibu ke bayi pada saat kehamilan, melahirkan dan menyusui. Apa Bapak sudah mengerti cara penularannya melalui perpindahan cairan? Oke Bapak. Ya di sini juga perilaku risiko tertularnya, risikonya tertularnya itu Bapak sudah mengerti? Sudah tahu? Oke, karena HIV adalah di dalam cairan tubuh. Nah, seperti yaitu darah, cairan mani, cairan sperma. Sebelumnya tadi saya sudah bilang tadi risikonya tadi yang saya jelaskan tadi ya Pak. Ya, maka semua kegiatan yang memungkinkan adanya perpindahan cairan tersebut merupakan kegiatan risiko. Jadi risikonya berhubung seperti risiko seksual, berganti pasangan gitu. Itu tidak bisa Pak, karena apabila dia sudah kena HIV, apabila dia ibaratkan kalau kita sudah ada seseorang yang sudah belum kena HIV tapi pasangannya ini sudah kena HIV, jika berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan kondom, mengapa hubungan seksual tidak aman digunakan? Karena tidak menggunakan kondom seperti saya bilang tadi Pak, atau yaitu adanya pertukaran cairan mani ke vagina yang mengandung HIV masuk ke dalam tubuh kita. Apalagi jika ada luka seperti ada orang seks itu, seperti apabila Bapak melakukan hubungan itu harus menggunakan kondom supaya tidak terkena HIV orang tersebut, ataupun Bapak jangan gonta-ganti gitu. Bapak sudah mengerti? Ya di sini juga bisa juga ya terkenanya ya risikonya itu menggunakan jarum suntik. Apabila jarum suntiknya ya sudah terkena HIV, orang tersebut dipakai lagi dengan orang lain, itu akan bisa menularkan HIV gitu Pak. Bapak sudah mengerti? Seperti darah juga, transfusi darah, seperti, dan ada juga di sini tidak menularkan seperti yaitu jangan takut Pak, karena di sini virus ini tidak menularkan melalui salaman, ciuman, pelukan, ataupun berganti, ataupun bekas makan orang kita makan itu yang sudah kena HIV itu tidak akan terkena pada kita, karena di situ
tadi sudah saya jelaskan gimana penularan HIV melalui apa. Tadi Bapak sudah saya jelaskan ya Pak. Tapi apabila dia ciuman, cipika-cipiki itu tidak bisa menularkan. Apabila ciuman itu tidak digigit dan ya Bapak tahu lah ya Pak. Oke, di sini saya akan juga menjelaskan ya HIV tidak menular melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti bersalaman, seperti saya bilang tadi Bapak, ya Pak, bersalaman, bersentuhan, berlukan, dan aman selama tidak ada luka gitu Pak. Ya apabila juga Bapak ibaratkan pergi potong rambut gitu, sebaiknya Bapak menghindari karena di situ juga siapa tahu yang sudah kena HIV itu dia potong rambut ada luka. Kalau Bapak terkena luka itu juga bisa menyebabkan infeksi. Jadi Bapak nanti bisa terkena HIV itu. Di sini juga bagaimana HIV menjadi AIDS. Apa Bapak sudah tahu gimana? Belum tahu ya Pak. Di sini ada 4 tahap, yaitu tahap pertama itu periode jendela, yaitu HIV masuk ke dalam tubuh. Apabila HIV ini masuk dalam tubuh Pak, itu belum menimbulkan tanda dan gejala, ataupun khusus penderita HIV tanpa sehat dan merasa sehat, tidak ada tanda antibiotik khusus dan gejala yang diderita pada tahap 1 periode tadi ya Pak. Ya di sini juga tahap ini disebutkan periode jendela, umumnya sekitar 2 minggu sampai 6 bulan. Jadi tahap pertama ini ya belum ada tanda-tanda khusus gitu ya Pak. Ya sedangkan tahap kedua yaitu adalah HIV positif tanpa gejala ya. Yang tahap kedua ini adalah berkembang biak dalam tubuh. Dia sudah kena HIV tapi dia berkembang dalam tubuh, tapi dia belum menampakkan tanda-tandanya Pak. Jadi penderita ini ya umumnya tetap tanpa selama 5 sampai 10 tahun, tergantung dengan dan kekebalan tubuhnya ya Pak. Apa Bapak sudah mengerti? Sedangkan tahap yang ketiga, yaitu tahap ketiga ya ini adalah sudah munculnya gejala, sistem kekebalan tubuh semakin menurun, mulai menurun gejala infeksi ototonis, misalnya batuk lama, demam, diare, jamur di mulut, dan lain-lain. Oke Bapak, apa Bapak sudah paham tahap ketiga? Oke, tahap keempat, yaitu tahap 4 ini dia sudah terkena AIDS. Di sini sudah terkena AIDS. Dari tahap 1 dan 2 dan 3 itu belum tadi ya Pak, belum menampakkan gejala-gejala tersebut. Tahap ketiga tadi sudah munculnya gejala. Sedangkan tahap keempat ini sudah dibilang AIDS. Karena apa? Karena kondisi sistem kekebalan tubuh ini sangat melemah dan berbagai penyakit lain, infeksi oportunistik semakin parah, misalnya penurunan berat badan dan demam, diare, dan TB paru, kanker kulit, dan lain-lainnya ya Pak. Apabila Bapak itu minum obat tidak akan menemukan gejala tersebut dari tahap tersebut ya Pak. Oke Bapak, apa Bapak sudah mengerti dari tahap 1 sampai tahap keempat? Sudah. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Oke baik Bapak, saya tadi sudah menjelaskan semuanya materi yang saya paparkan kepada Bapak. Oke, di sini saya ini akan bertanya kepada Bapak tentang materi saya tadi sudah saya jelaskan ya Bapak. Oke Pak, baik Pak. Ya Bapak, saya akan bertanya tentang HIV, pengertiannya itu seperti apa? Coba jelaskan. Baik, ya, saya ketahui HIV ini menyerang kekebalan tubuh manusia. Oh Selesai. iya Bapak, sangat betul Pak. Apalagi yang Bapak ketahui selain pengertiannya, atau ada lagi? Dan cara penularannya melalui hubungan seks Ya Bapak. melalui infus transfusi darah. Oke Pak, terima kasih Bapak materi yang saya sampaikan tadi ya Pak. Oke Bapak. Baik, terima kasih sudah menjelaskannya Adik. Iya Pak, sama-sama Bapak juga terima kasih sudah memberikan waktunya untuk saya menjelaskan materinya. Baik. Oke, terima kasih.